Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Priska Restu Utami STMT selaku dosen pembimbing mata kuliah Matematika. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Al-Khalifatul Vanessa, Alkandela Hidayat, Shelly Amelia Martua, Nayara Devanisa, dan Farhan Anom Wicaksono Riono. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik sehingga menghasilkan kesimpulan. Langkah-langkah membuat metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, merancang penelitian. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, melaporkan hasil penelitian. Unsur-unsur metode ilmiah. Yang pertama, karakteristik, pengamatan, dan pengukuran. Yang kedua, hipotesis, penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan dan pengukuran. Yang ketiga, prediksi, deduksi logis dari hipotesis. Yang keempat, eksperimen pengujian atas suatu hal. Dan yang kelima, evaluasi penilaian atas ketepatan hasil eksperimen, prediksi, dan hipotesis. Manfaat metode ilmiah. Yang pertama, dapat membantu memecahkan permasalahan dengan penalaran dan pembuktian yang memuaskan. Yang kedua, dapat menguji ulang hasil penelitian orang lain sehingga diperoleh kebenaran yang objektif. Yang ketiga, dapat memecahkan dan menemukan jawaban rahasia alam yang sebelumnya sudah menjadi teka-teki. Yang keempat, dapat melakukan penelitian dan pengujian kembali hasil dari suatu penelitian tersebut, ilmu pengetahuan akan semakin berkembang. Dan yang kelima, dapat menguji kembali kebenaran hasil penelitian orang lain sehingga dicapai sebuah kebenaran yang pasti. Disinilah diperlukan kejujuran dan keterbukaan antar peneliti. Keunggulan metode ilmiah ada 3. Yang pertama dapat dipertanggungjawabkan karena disertai bukti-bukti yang konkret. Yang kedua dapat digunakan sebagai satuan dan tolak ukur pada penelitian-penelitian selanjutnya. Yang ketiga logis dan sistematis karena telah melewati tahap-tahap yang sesuai. Kekurangan metode ilmiah juga ada 3. Yang pertama butuh waktu lama sebab penelitian dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua terlalu bergantung kepada objek yang diamati. Yang ketiga tidak dapat menjangkau objek yang bersifat immateri karena merupakan objek yang tidak memiliki wujud, ukuran, dan timbangan yang pasti. Definisi mitos. Mitos adalah cerita tradisional yang dapat menjawab pertanyaan menyeluruh tentang kehidupan, seperti asal-usul dunia atau tentang suatu bangsa. Mitos juga dapat menjadi upaya untuk menjelaskan misteri, peristiwa supernatural, dan tradisi budaya. Terkadang bersifat sakral. Mitos bisa melibatkan dewa atau makhluk lain. Ini menyajikan realitas dengan cara yang dramatis. Contoh mitos dan kebenarannya berdasarkan metode ilmiah. Mitosnya adalah gejala sakit jantung. Faktanya, penyakit jantung adalah rasa dada sesak yang serasa ditekan. Rasa itu muncul ketika kamu banyak melakukan kegiatan. Misalnya, naik turun tangga, dari situlah nafas mengakibatkan sesak. Sedangkan tangan kamu berkeringat diakibatkan karena kondisi sebuah saraf yang telah melampaui sensitif atau hipersensitifnya. Mitosnya, kerokan bisa menyembuhkan masuk angin. Faktanya, kerokan cukup berbahaya sebab dapat membuka pori-pori dan mengakibatkan luka pada kulit. Pori-pori kulit yang telah terbuka dan rusak tersebut akan menjadi lebih mudah untuk masuk angin lagi. Berselimut tebal bisa menurunkan demam. Penelitian terbaru mengatakan bahwa seseorang yang sedang demam tidak baik untuk menggunakan selimut yang tebal. Hal itu dikarenakan racun atau infeksi pada kulit seseorang akan sulit keluar dari tubuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.